ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Saya Siti Aisyah kembali hadir menyapa Anda dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas di 101,3 FM, 1008 kHz AM, juga aplikasi RRI Digital. Dan Anda juga bisa mengikuti kami melalui YouTube RRI Sumeneb.net. Ya, kita akan mencari informasi dan inspirasi tentu saja di ruang komunitas di Ngobras ini. Dan kita bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Ibu Yuni Rahayu, Ibu Ayu, beliau founder dari Yayasan Ruang Pasien Indonesia. Kemudian juga ketua yayasannya Bapak Bambang Kuncoro Yekti. Ya, kita akan ngobrol seputar komunitas ruang pasien. Assalamualaikum Bu Ayu, Pak Bambang. Waalaikumsalam Mbak Ais. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ini perjalanan cukup jauh ya ke Sumeneb ya? Mulai kemarin. Mulai dari hari Senin. Dari Surabaya. Iya. Dari Surabaya. Langsung dari Surabaya khusus ke Sumeneb. Khusus ke Sumeneb. Nah, ini ada gawe apa ya? Nanti kita akan coba gali bersama nih ya, pendengar maupun pemirsa. Tapi sebelum saya lebih jauh bertanya kepada Bu Ayu maupun Pak Bambang, saya akan perkenalkan sedikit untuk Anda pendengar maupun pemirsa bahwa ruang pasien ini, atau lebih tepatnya di yayasannya, ada Yayasan Ruang Pasien Indonesia yang merupakan yayasan sosial kemanusiaan di bidang kesehatan yang memberikan fasilitas pelayanan rumah singgah pasien, kemudian juga transportasi ambulan, juga pendampingan pasien dan fasilitas pelayanan lainnya. Serta ruang pasien ini juga sudah tersebar di berbagai daerah seperti Surabaya, Solo, Bondowoso, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu apakah di Sumeneb akan ada? Atau mungkin juga sudah ada, kita akan coba gali-gali bersama. Tapi sebelum jadi yayasan, apakah berangkat dari sebuah komunitas atau bagaimana Bu Ayu? Mungkin sebagai foundernya menjelaskan dulu kepada kami. Iya Mbak Ais, dulu sebelum terbentuknya dari yayasan itu ke komunitas Mbak Is, sebelumnya memang kami berdua ini bergabung di yayasan yang memang konsentrasinya itu juga menaungin pasien-pasien di sana. Tetapi ada beberapa hal yang memang itu tidak sejalan, yang kurang maksimal ya untuk pendampingan pasien-pasien itu. Maka di tahun 2019 itu memang sebelumnya saya sendiri yang saat itu menjadi koordinator pendampingan pasien, sangat dibutuhkan sekali sebuah grup. Kenapa? Karena memang banyak sekali pasien ini yang tidak hanya ketika mereka ini sakit medis, mereka itu juga membutuhkan healing, mereka membutuhkan konsultasi support gitu ya? Dalam psikis mereka. Makanya daripada mereka ini bertanya konsul satu persatu, maka saya membuatkan grup untuk mereka. Awalnya dari situ. Tahun berapa itu Bu? Mereka nyaman. Jadi grup itu dimulai tahun 2018. 2018. Ya. Jadi sudah berjalan hampir 7 tahunan ini ya? Iya. Oke. Itu dari awal munculnya begitu ya Bu ya? Iya. Kemudian jadi komunitas yang membesar itu bagaimana ceritanya? Ya. Awal pertama kali saya memberanikan diri tahun 2019 pertengahan Mbak Is. Memang sudah saatnya saya pikir ini menjadi, karena memang bertambah besar dan banyak sekali pasien-pasien yang saya dampingin waktu itu, dengan kedekatan mereka dan mereka nyaman, saya memberanikan diri untuk membentuk komunitas. Kenapa saya menamakan ruang pasien waktu itu? Sepintas terpikir dengan ruang guru. Oh gitu. Ya, saya melihat karena waktu itu trennya ruang guru ya.
iseng saja saya, karena memang saya berhadapan dengan pasien ya. Jadi saya membuat ruang. Jadi ruang itu sebetulnya maknanya itu luas sekali. Ruang itu menjadi wadah buat mereka ya. Wadah ini kami menyiapkan untuk supaya mereka itu bisa mendapatkan hak-hak mereka dalam kesembuhan mereka. Jadi mereka tidak hanya mendapatkan pelayanan di rumah sakit saja, pendampingan di rumah sakit, tetapi harapannya kita ini juga bisa memberikan fasilitas seperti rumah singgah gratis, ambulan gratis, pendampingan di rumah sakit, dan tentunya juga pendampingan secara psikologis kepada mereka. Satu lagi juga terkait dengan spiritual mereka, itu karena banyak sekali temuan yang kami lakukan di beberapa rumah sakit ya, khususnya di rumah sakit tipe A. Tidak sedikit juga yang nyun sewu mereka ini protes. Mereka protes kepada Tuhan ya, mereka protes kepada Allah ya. Ketika mereka dikasih ujian sakit yang notabene sakit ini tidak karena yang sakit ecek-ecek, berat, karena sakitnya sudah akut, kategori kanker. Mereka ini banyak yang protes, kok saya dikasih sakit yang luar biasa. Ini menjadikan mereka, udah aku nggak mau ini lagi, aku tidak mau sholat. Nah ini menjadi degradasi iman, menjadi degradasi mental juga, karena yang namanya sakit ini kompleks. Jadi kita itu tidak hanya harapannya membantu mereka sembuh secara fisiknya saja. Maka itu saya memberanikan diri untuk membuat komunitas ruang pasien ini awalnya begitu. Baik. Dan dulu juga tidak pernah kami punya niatan bahwa ruang pasien ini besar, karena nyun sewu tidak seperti mungkin founder-founder yang lainnya, bahwa kami sudah menyiapkan modal yang besar ya. Ibaratnya seperti orang Surabaya sudah bonek saja. Bondo nekat ya. Bondo nekat. Kami berdua ini tinggal di Surabaya ya, sudah konsep bonek itu yang kami lakukan. Bismillah tawakal. Dan akhirnya membesar juga kan Bu ya. Awalnya kami gerbong komunitas ruang pasien ini ikut ke gerbong salah satu yayasan yang besar juga di Surabaya, yang notabene gerbong tersebut konsentrasinya adalah pendidikan. Oh, berarti bukan di bidang kesehatan ya? Bukan. Maka kami ikut gerbongnya. Sudah kami boleh tidak ikut gerbongnya. Jadi kami melengkapi untuk bidang kesehatan, sosial kesehatan. Awalnya gitu ya, Bu? Awalnya. Sekarang berarti sudah berdiri sendiri tapi? Alhamdulillah. Alhamdulillah di tahun 2020 kami merasa seperti dipaksa sama Allah. Ayo, kalian sudah mampu kali ini. Maka sama teman-teman yayasan ya, foundernya, pembinanya juga, kami dipanggil untuk mendiskusikan ini. Saatnya berdiri sendiri. Saatnya berdiri sendiri. Berarti berawal di Surabaya. Iya, berawal di Surabaya. Kemudian di Solo, Nusa Tenggara Timur ya Bu ya? Di Nusa Tenggara Timur. Jadi sebelum di Solo itu memang kami ada salah satu sahabat juga di Bondowoso, karena memang salah satu pasien terbesar yang dirujuk ke Surabaya itu wilayah Situbondo, Bondowoso, Jember dan sekitarnya. Di Tapal Kuda kita. Iya, di Tapal Kuda. Ada beberapa sahabat yang memang masih sudah tahu sepak terjang kami berdua dan mempercayakan kepada kami, ya sudah kami titip pasien. Karena banyak sekali pasien dititipkan, dan alhamdulillah beliau ini juga dekat dengan pemerintahan, dengan Pemkab Bondowoso. Maka beliau coba untuk melobi, karena memang ada juga rumah singgah di Surabaya itu yang rumah singgah daerah, seperti Bojonegoro, Banyuwangi, dan beberapa rumah singgahnya. Sampang juga ada. Oke, berarti memang berawal dari sebuah kepedulian ya Bu ya, saya rasa di sana. Karena saya pikir namanya ruang pasien ini karena Bu Ayu sering ke ruang pasien. Ternyata terinspirasinya dari ruang guru yang di sana ada edukasinya, ada pendampingannya begitu ya, yang ingin coba dibuat begitu. Tapi ada benarnya sih. Gimana? Ruang pasien itu Pak Bambang. itu
kan kalau bicara ruang kan ruang ya. Iya. Kita tuh sering belusukan di rumah sakit kayak gitu. Nah, kalau dari sisi Pak Bambang sendiri seperti apa awal kemudian yang ngajak kan berarti Bu Ayu kan ya? Iya. Kemudian berkenan begitu. Seperti apa Pak? Awalnya dulu belum masuk beliau, Oh, saya belum masuk. tunggal sendiri. Oh, single fighter ya waktu itu. Ya. Bagaimana Pak Bambang? Ya, jadi kami berdua ini memang berawal dari relawan ya Mbak, dari benar-benar murni relawan yang mendampingi pasien. Dari situ kami berdua itu dalam tanda kutip jatuh cinta dengan kegiatan ini gitu ya. Karena kami mendapatkan sesuatu dengan melakukan itu. Jadi Apa itu? di saat kita itu, dan sebenarnya di awal-awal itu kita juga sebenarnya tidak pernah, saya pribadi tidak pernah bergelut dengan dunia kesehatan ya. Tahu penyakit kanker ya enggak tahu. Tapi begitu kita dihadapkan kepada orang yang sakit kanker, pada saat itu yang saya temui pertama waktu saya jadi relawan itu kanker mata yang sangat besar. Ya Allah. Saya itu sampai kaget, ya Allah, ternyata itu di dunia ini tuh ada orang sakit kayak gini, kayak gitu kan. Ya kayak kita itu sebelumnya itu kayak dunia lain, terus ini masuk ke dunia ini gitu, Pak. Jadi saya di situ sangat merasa oh ya kayak gini ini kan kita harusnya tidak bisa dan apa istilahnya nggak boleh mengeluh kalau begini ceritanya seperti itu. Nah makanya kami dampingi pasien-pasien itu ke rumah sakit sama waktu mereka berobat kita dampingi. Dari situ kita mendapatkan sesuatu, kalau yang kita rasakan itu sebenarnya ketenangan Mbak, seperti itu yang kami dapatkan. Akhirnya berlanjut terus sampai apa istilahnya sebelumnya Mbak yang disebut tadi yayasan sebelumnya itu saya di situ sebagai korwil, Bu Ayu ini sebagai Koordinator pendamping pasien. Bu Ayu dulu yang membuat ruang pasien. Nah, setelah itu saya bergabung. Seperti itu. Baik. Iya, mendapatkan ketenangan ya. Iya. Iya sih, seperti masuk ke dunia lain tadi gambarannya dari Pak Bambang, pendengar maupun pemirsa. Saya bisa bayangkan bahwa banyak yang mungkin belum kita tahu di dunia ini ya. Lembaran-lembarannya ketika kita buka, wah ternyata ada ya yang jauh lebih bisa dikatakan jauh lebih dalam tanda kutip susah dibanding kita begitu, membuka dan mendewasakan kita ya Pak Bambang ya. Betul sekali. Dengan melihat saudara-saudara kita yang terutama ketika sakit begitu ya. Nah kemudian tadi sempat saya sampaikan ada banyak fasilitas yang coba untuk diberikan begitu kepada para pasien dan keluarga pasien dari komunitas ruang pasien ini. Nah kemudian saya juga dengar ini sampai menyediakan pekerjaan juga untuk keluarga pasien yang kemudian menunggui atau mungkin yang terdampak ketika ada pasien yang sakit dan keluarganya kemudian juga akhirnya mendapatkan dampak yang tidak mudah begitu. Bagaimana untuk program-programnya Bu Ayu dan juga Pak Bambang? Silahkan. Ya, sebetulnya kalau dibilang kami menyediakan itu juga tidak juga Mbak. Kami hanya mencoba untuk merangkai apa sih sebetulnya setiap pasien ini kebutuhan mereka masing-masing. Dan sebetulnya kami ini juga hanya membuat pancingan saja. Beberapa pancingan yang kami lakukan adalah terkait juga dengan keahlian yang mereka punyai tentunya. Kalau misalnya ada nih istrinya yang sakit ya, suaminya ini ternyata dia bisa driver ya, supir ya. Kami tawarkan untuk mau nggak coba untuk dilatih menjadi driver ambulan ya, karena memang kapasitasnya seorang driver ambulan ini berbeda dengan driver biasa. Jadi harus ada pelatihan khususnya. Ada pelatihan khusus, kami training itu salah satunya. Ada juga yang kebiasaannya masak nih. Nah, kami latih untuk waktu itu kami punya usaha catering sehat. Nah ini yang kami berdayakan pendamping pasien ini, ayo mencoba membuat makanan dari situ yang bisa dijadikan usaha mereka. Itu salah satunya seperti itu. Karena memang banyak yang melepaskan diri dari pekerjaan kan, dari keluarga pasien yang menunggui, apalagi kalau sakitnya dalam waktu yang tidak singkat ya Bu Ayu sama Pak Bambang. Kebetulan kakak saya juga
di rumah sakitnya waktu itu di RSUD Dr. Sutomo sampai 1 bulan waktu itu. Di usianya masih muda sekali, 10 tahun. Saya masih ingat bagaimana kemudian orang tua saya meninggalkan pekerjaan yang ada di kampung halaman, kemudian harus merawat keluarga yang ada di rumah sakit. Pastinya itu berdampak ke keluarga besar juga ya. Iya, benar. Dan akhirnya yang diharapkan adalah support system, dan saya sangat bersyukur ternyata ada ruang pasien begitu ya, yang kemudian ada komunitasnya, ada yayasannya. Ibu dan Pak Bambang menemukan banyak kisah yang seperti itu juga nggak? Banyak sekali Mbak. Jadi itulah yang kami temukan. Jadi ibaratnya akhirnya kita itu ibaratnya satu tadi, kita nggak akan gampang mengeluh dan kita harus selalu bersyukur akhirnya kan melihat situasi seperti itu ya. Dan memang itu yang dirasakan oleh orang yang lagi sakit, terutama sakit-sakit yang berat, jadi kayak kanker, tumor, jantung bocor, terus gagal ginjal kayak gitu-gitu kan, itu long term. Nah long term di situ kan harus ada pendamping. Nah kalau yang mendampingkan pihak keluarga, disinilah akhirnya terjadi dampak-dampak seperti tadi yang contoh yang Mbak contohkan itu seperti itu banyak. Jadi ya akhirnya mereka harus survive. Belum lagi ini ya Pak, transportasinya dari itu daerah itu ke yang rumah sering sakit pusat. Itu makanya kami ini mencoba mengisi blank spot yang ibaratnya dibutuhkan mereka. Jadi kalau mereka kan punya BPJS nih untuk berobat, oke, tapi kalau untuk BPJS dipakai untuk transport kan nggak bisa. Ya kan dari daerah harus ke Surabaya, terus di Surabaya juga nah tinggal di mana, terus biaya hidupnya bagaimana. Itu yang kami coba untuk mengisi bank seperti itu. Jadi kami sediakan rumah singgah. Jadi program-program kami itu satu rumah singgah. Jadi kami program yang rumah singgah ini kami namakan rumah pasien. Itu karena kami membuat rumah singgah ini senyaman mungkin buat mereka, sehingga itu menjadi rumah kedua mereka saat mereka berobat di Surabaya. Jadi homey lah istilahnya, bukan suasananya pun kami bikin sehomey mungkin. Jadi tidak seperti kos-kosan yang hanya individual itu, enggak. Jadi kami bikin mereka saling akur, berjuang bersama gitu ya. Masak bareng, bersih-bersih bareng, itu mereka sangat senang. Lama jadi, ya Pak mereka? Lama. Kebanyakan yang di rumah singgah jadi berarti? Jadi kalau kita bicara kanker tumor itu, kalau misal nih sinar itu pun itu sudah 1 bulan. Setiap hari mereka harus ke rumah sakit. Lebih dari 1 bulan. 1 bulan lebih bahkan. Nah itu kalau kemo mereka harus bolak-balik nih rutin kemo, kan? 2 pekan, balik lagi. Nah kayak gitu. Nah itu yang akhirnya terjadi di situ tuh terbentuk saling support lah ya antar pasien, seperti itu sih Mbak. Ya, itu sangat meringankan beban pasien dan keluarganya sih dengan adanya rumah singgah salah satunya ya. Belum lagi tadi Ibu cerita yang mencari pekerjaan pun kemudian dicoba untuk dioptimalkan kapasitas mereka begitu ya. Tadi sempat disampaikan berarti dari Surabaya ke Bondowoso dulu karena pasien banyak dari situ, kemudian kok bisa keluar provinsi gimana itu Bu Ayu ke Solo, kemudian Nusa Tenggara Timur, silakan. Itu ada ceritanya sendiri-sendiri. Gimana? Sebelum ke Solo itu sebetulnya ke NTT dulu ya. Ke Solo dulu. Waduh, yang mana ini? Atau barengan mungkin ya? Jadi seingat saya tuh NTT dulu, tetapi memang sudah ada kami ada pelayanan kecil lah ke arah sana. Masih ambulan saat itu. Ya waktu itu masih ambulan, belum ada rumah singgah Mbak. Kenapa ke NTT ya? Waktu itu ada komunitas dari Situbondo ya yang punya relasi ke NTT dan karena memang juga banyak pasien-pasien Situbondo yang kami layanin dan alhamdulillah teman relawan ini sangat bersyukur sekali akhirnya memberikan syiar juga ke NTT ke Maumere saat itu. Ya ke Maumere dan akhirnya kami juga mendapatkan amanah titipan dari Bupati Maumere. Saat itu dan akhirnya beliau ketika ada lawatan ke Jawa Timur terus mampir ke Jakarta, beliau mampir ke Surabaya melihat rumah singgah dan bagaimana warganya dilayani di rumah singgah dan begitu apresiasinya beliau sangat terkesan bahwa rumah singgah ini sangat memang dibutuhkan oleh masyarakat yang jauh dari mana-mana terutama dari kepulauan. Akhirnya di NTT kami
diajak untuk PKS dengan Bupati Maumere saat itu. MOU. Ada perjanjian kerjasama di sini. Perjanjian kerjasama. Berarti di rumah sakit yang ada di NTT sana atau pasien dari NTT yang di Surabaya, Ibu? Yang dirujuk ke Surabaya. Yang dirujuk ke Surabaya. Cuma ada rumah singgah yang khusus dari NTT begitu atau gimana? Enggak, jadi ya kita gabung sama yang lain. Jadi tapi warga mereka kan kami bantu. Oke. Kayak seperti Bondowoso tadi. Ya seperti itu. Kalau yang NTT seperti tadi, yang Maumere pertama itu, yang Bondowoso kan karena kami sudah membantu sebelum ber-MOU dengan Pemkab itu kami sudah membantu banyak. Nah setelah jadi dipertegas 2 tahun, gitu ya. Terus dipertegas lagi sama MOU, dan ini juga apa ya terkadang itu juga tergantung dari, mohon maaf ini pimpinannya masing-masing daerah ya. Jadi alhamdulillah kalau di Maumere, Bondowoso itu sangat support. Maksudnya gini, terhadap warganya, tapi di bidang kesehatan itu sangat support. Nah itu alhamdulillah kami akhirnya bisa ber-MOU dengan 2 Pemkab tersebut. Baru waktu itu Solo juga dari pasien Solo. Nah, relasinya dari mana ini? Kalau Solo itu jaringan relawan, Mbak. Jadi kami ada sahabat-sahabat kami yang lama itu kan ada di Solo, dan kenapa kok kita bikin di Solo? Karena impian kami itu ruang pasien itu ada di pusat-pusat rujukan. Jadi salah satunya kalau Indonesia Timur kan Surabaya nih. RSUD Dr. Kalau Sutomo. kita bicara penyakit ortopedi, patah tulang segala macam untuk tulang itu Solo. Dan itu dari mana-mana itu. Dari luar Jawa. Dari Indonesia, seluruh Indonesia itu ke Solo. Nah makanya kami saat itu punya impian nih bikin rumah singgah di Solo. Nah untuk tahun pertama kita masih support ambulan, kita kirim ambulan ke sana satu untuk antar jemput. Setelah itu satu tahun berikutnya baru kita ada rumah singgah di sana. Alhamdulillah sudah ada ya rumah singgah di sana. Saya terharu sekali. Bu Ayu sama Pak Bambang, perjuangannya membawakan dampak yang luar biasa ya. Karena memang untuk bidang kesehatan ini PR negara kita sangat besar ya. Tidak hanya kemudian harus menggantungkan diri pada pemerintah saja, tapi harus ada banyak tangan yang menyambut agar permasalahan kesehatan di negara kita ini bisa terselesaikan. Lalu kan ini sudah sowan ke Sumeneb. Bagaimana nih dengan Sumeneb? Kita akan bahas di sesi berikutnya, karena saya juga mau tanya hasil ketemu dengan stakeholder yang ada di Sumeneb seperti apa nih Bu Ayu sama Pak Bambang. Baik pendengar maupun pemirsa, pastikan Anda terus stay tune di Ngobras malam ini. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya? Iya dong, kan mau bangun komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya Ais masih menemani Anda di malam ini, dan kita juga bersama dengan narasumber Ibu Yuni Rahayu Bu Ayu, beliau founder dari Yayasan Ruang Pasien Indonesia, kemudian juga Pak Bambang Kuncoro Yekti, Ketua Yayasan Ruang Pasien Indonesia. Tadi kita sudah ngobrol bahwa yayasan ini berawal dari komunitas para pasien yang membutuhkan. Tadi yang menjadi fokus itu adalah para pasien duafa begitu ya, Bu Ayu dan Pak Bambang, yang coba untuk dibantu atau membuat support system untuk mereka begitu ya, agar bisa melalui ujian yang tadi ternyata tidak hanya berimbas pada masalah fisik dan ekonomi saja, tapi juga spiritual mereka begitu ya. Dan itu yang juga disentuh begitu ya, Bu Ayu sama Pak Bambang di program-programnya. Ya, sejauh ini seperti apa sentuhan itu? Sebelum nanti saya tanya lebih lanjut tentang Sumenebnya. Iya. Jadi memang kami membuat beberapa ruang lingkup, Mbak. Kenapa? Supaya pasien ini secara komprehensif mereka sembuh. Tidak hanya memberikan fasilitas berupa layanan fisik saja, tetapi kami juga mengupayakan lewat beberapa edukasi ya, yang terkait dengan spiritual mereka, menguatkan spiritual mereka, dan salah satunya pelayanan di rumah singga itu juga kami memberikan konseling psikologis mereka untuk menguatkan tidak hanya kepada pasien tentunya, tetapi juga kepada para pendamping. Karena seperti yang dijelaskan sama Pak Bambang tadi, pasien-pasien ini tidak hanya 1-2 hari saja, tetapi 1 bulan, bahkan ada pernah pasien itu lebih dari 1 tahun yang tinggal di rumah singga. Kami dari sendiri luar kota ya Bu ya? Enggak, dari kebanyakan kalau dari Papua. Itu dari Papua pulau. ya. Karena nggak mungkin pulang kan Mbak? Iya. Biaya transportnya mahal, Mak. Lebih bisa ngimbangi biaya pengobatan juga nih. Iya. Transportasinya. Karena lama itu kan mereka jenuh. Tidak ada kegiatan apapun. Sama tadi ya Bu, mempertanyakan takdir tadi ya. Iya. Karena itu makanya kami membuat apa sih sebetulnya yang menjadi kebutuhan bagi mereka. Dan ini sangat, alhamdulillah sangat membantu mereka. Kalau mereka juga banyak yang merasa senang dengan adanya rumah singgah, karena kalau dibandingkan dengan mereka tinggal di kos-kosan, Mbak, mereka sendiri ya, tidak ada, kadang-kadang itu tidak ada fasilitas masak yang memadai. Di kota rantauan lagi, yang nggak ada teman, tidak ada teman curhat, ya. Saudara juga nggak ada. Maka kami menyediakan itu untuk menguatkan, paling tidak dengan mereka bisa bercerita antar pasien. Misalnya si A ini sakitnya kanker nasofaring, yang satunya ada kanker payudara. Mereka bisa berbagi cerita dan mereka bisa saling menguatkan. Dari situ tinggal dari kami ini relawan-relawan yang menguatkan. Untuk kadang-kadang kami mendatangkan teman-teman dari akademisi. Untuk itu mengapa kok kami kerjasama juga dengan teman-teman akademisi untuk memberikan konseling itu kepada pasien-pasien di rumah singgah. Oke, jadi mitranya dari banyak pihak ya Bu ya? Banyak pihak. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Bambang tanya, waktu ke Sumeneb ketemu siapa saja nih Pak Bambang? Dan awal lawatannya ke Sumeneb ini tujuannya untuk apa itu Pak? Ya, sebenarnya ke Sumeneb ini juga kita tidak ada rencana yang terlalu detail ya, tapi ini yang kami lakukan selama ini Mbak. Jadi kami mengikuti apa kehendak Tuhan, istilahnya seperti kehendak Allah. Ya? Jadi seperti itu. Jadi kami kesini itu karena minggu lalu itu ada dari Sumeneb itu ada orang yang berkunjung ke kami. Jadi
beliau bilang mau konsultasi masalah rumah singgah. Monggo Pak. Kami akhirnya beliau datang berdua saat itu. Mereka mengungkapkan bahwa ternyata di mereka itu selama sudah hampir 2 tahun itu mengelola rumah singgah di Sumeneb ini. Tapi ini untuk masyarakat kepulauan karena mereka dari kepulauan dan itu sangat dibutuhkan. Terus terang itu saya sempat kaget Mbak, ternyata oh iya ya, karena kami kan tidak kepikiran ya. Makanya tadi saya bilang kami ini orang pasien akan berada di pusat-pusat rujukan. Ternyata ini juga ada keperluan loh kalau di Sumeneb ini karena untuk masyarakat kepulauan. Ya, kita punya ratusan pulau. Itu dia. Beliau ceritakan perjalanannya saya 12 jam Pak. Kalau sampai di Sumeneb mereka bingung kalau mau tinggal di mana. Akhirnya beliau menyediakan rumah singgah. Itu secara mandiri. Itu yang membuat kami ya Allah, ini kayak ketemu kami dulu waktu merintis awal ini seperti itu. Beliau konsultasi itu dalam artian gini, selama jalan 2 tahun ini kan ini tetap butuh legalitas kan ya. Nah, untuk biar bisa berkembang dan bisa berkembang memberikan manfaat lebih banyak. Nah, mereka akhirnya ke Surabaya ketemu kami dan kami bismillah support mereka. Jadi makanya minggu ini langsung Bu Ayu bilang, wis kita berangkat aja ke sana gitu. Langsung lihat yang ada di sini ya. Iya, Masya Allah. Karena terus di sini pun juga dapat cerita-cerita bahwa memang orang kepulauan itu ternyata kalau orang biasa, kalau orang nggak sakit aja itu perjalanan 12 jam kan ya lumayan ya Mbak ya. Bikin lelah. Nah, ini apalagi sudah kalau sakit. Terus mereka harus berjuang seperti itu. Di sini jadi mereka itu sebenarnya sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sama dengan kami. Jadi mereka tidak hanya menyediakan rumah singgah, Pak Narto sama Pak Mirwan ini mendampingi mereka ke rumah sakit. Jadi kan mereka juga nggak paham ya. Orang kepulauan datang ke daratan, gimana terus nggak tahu kota Sumenebnya, ke RSUD-nya bagaimana, itu didampingi sama beliau. Nah itu yang buat kami, wah ini harus benar-benar kita bantu nih. Nah, jadi harapannya dengan mengetahui ini, jadi akhirnya kami Bismillah ya bertekad untuk istilahnya itu mengarahkan dan menaungi mereka seperti itu, biar kebermanfaatannya lebih banyak. Alhamdulillah, ternyata ada banyak ya yang berjuang seperti Bu Ayu dan Pak Bambang, dan kemudian di Sumeneb ternyata ada. Karena kita punya daratan dan kepulauan yang selama ini memang mereka rujukannya ya di pusat kota di Sumeneb ini begitu ya, yang dari saudara-saudara kita yang dari kepulauan. Dan mereka ini yang memotivasi mereka bikin itu ternyata mereka pernah ada keluarganya yang sakit, dirujuk ke Surabaya dan merasakan kebermanfaatan rumah singgah. Masya Allah, ternyata begitu awalnya. Jadi akhirnya Pak Narto ini bernadar, ini kan nganter cucunya ya. Begitu cucunya sudah balik dari rujukan itu, sudah sembuh, alhamdulillah. Dia saat di Surabaya itu bernadar, wis pokoknya saya harus bikin ini. Karena kan beliau kan juga orang kepulauan kan, merasakan susahnya orang kepulauan. Akhirnya bertekad bikin langsung, Masya Allah. Iya. Tidak semua orang tergerakkan hatinya untuk seperti itu, tapi ini sebuah rasa syukur yang luar biasa loh pendengar maupun pemirsa. Mungkin saja ada dari Anda yang juga seperti itu. Nah, ini bisa berkolaborasi ya. Iya, betul. Benar. Selama ini untuk operasional dan lainnya seperti apa Bu Ayu, Pak Bambang, supportnya? Kalau saya ditanya seperti itu, jawaban saya biasanya simpel, Mbak. Gimana itu? Dari mana dananya Bu Ayu? Dari Allah. Dari Allah. Akan selalu ada ya Bu. Kadang-kadang saya bingung menjelaskan dari mana ya. Kok ada juga ya? Saya juga bingung gitu ya Bu. Iya benar sekali, kan saya bingung. Saya menganggapnya ini seperti bisnis jaringan, Mbak. Jadi karena memang kami bergerak tanpa modal, kami bukan siapa-siapa, kami juga bukan apa-apa. Maka kami bergerak dari awal itu menggandeng-menggandeng. Konsep kami kita tumbuh bersama. Sinergitas. Untuk hidup itu yuk kita menghidupkan orang lain. Itu konsep yang selalu kita pegang, karena kita menghidupkan orang lain, karena kita menghidupkan makhluk Allah yang lain, maka Allah akan menghidupkan kita. Masya Allah. Jadi kalau ditanya dari mana, ya insya Allah Allah yang menggerakkan. Beberapa korporat ya, dari individu-individu yang akhirnya tergerak untuk membantu ruang pasien. Baik.
Wah, terima kasih untuk individu maupun semua pihak yang sudah ini, termasuk dari pemerintah berarti ya yang sudah kerjasama ya Bu ya, atau gimana? Iya, jadi ya itu tadi saya bilang, jadi harapannya kan kita itu selalu mensiarkan kebaikan ini kan fungsinya itu ya, kita mengajak, bukan berarti kita mau seperti apa, tapi kita mau mengajak, ayo nih ada wadah kebaikan yang khususnya di sosial kesehatan untuk membantu-bantu pasien duafa khususnya. Itu mari kalau ada program-program yang yang bisa disinergikan ya? Seperti itu. Jadi harapannya memang seperti itu cara kerja kami ya. Jadi kalau dibilang, dan yang sering ditanyakan itu Mbak, dananya dari mana? Gitu. Terkadang saya juga bingung dari mana ya. Jadi alhamdulillah. Jadi karena kan pasti banyak kan. Betul. Jadi orang sering mereka yang membutuhkan. Betul. Orang itu sering bertanyakan, menganggap kok bisa ya gitu kayak jalan. Itu bahkan kalau kami cerita nih, waktu kami dampingi nih di rumah sakit, menemui dokter. Nah, kami cerita ini bahwa kami dari yayasan punya rumah singgah bla bla bla. Loh, mesti komentarnya gini, dan itu selalu sama. Iya. Setiap dokter yang saya tanya, loh kok ada ya kayak gini, kayak gitu. Itu pasti ya. Ada dok. Terus akhirnya dari situ ya monggo dok kalau mau support kayak gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya kami ini selama 5 tahun ini kan sudah banyak ya berketemu dengan beberapa dokter, terutama dokter senior itu mereka support. Jadi setidaknya kami ini sudah dalam hal penanganan sakit itu sudah ada backupnya lah. Sudah ada database dokternya ya. Jadi kalau kami bertanya itu alhamdulillah dokter-dokter yang selama ini support ruang pasien itu selalu langsung menjawab. Ya tahu sendiri lah Mbak, kalau dokter kan gimana ya, sibuk kan segala macam. Tapi kalau kami tanya itu mereka langsung respon. Nah itu yang membuat kami bisa menjadi pembelajaran buat kami kan, masalah penyakit dan jadi jembatan juga ya Pak ya. Betul. Jembatan informasi yang penting. Itu yang penting. Jadi satu lagi Mbak, yang bisa kami lakukan itu sebetulnya untuk ini sebetulnya pancingan juga buat dunia luar ya. Konsep kami adalah memberi dan memberi. Membantu banyak pasien tanpa kami pantang bagi kami juga untuk meminta. Jadi kami jalan saja dengan apa adanya yang sudah Allah adakan, kami membantu, baru kami menciarkan. Ini pasien-pasien yang sudah kami bantu, karena sudah ada wujud nyatanya. Dari situ baru feedbacknya Allah mendatangkan orang-orang itu. Bukan dibalik. Jadi konsepnya adalah terima kasih. Terima itu kita menerima dari Allah dan memberikan dalam wujud terima kasih itu tadi. Luar biasa, memberi dan memberi. Dan tadi sempat Ibu sampaikan, ketika kita menghidupkan makhluknya Allah, maka kita sudah pasti akan dihidupkan juga begitu ya Bu. Luar biasa. Berarti di Sumeneb sudah ada yang dirintis begitu ya. Dan berdirinya berarti rumah singgahnya di Sumeneb ya Pak Bambang Buayu. Kemudian untuk pasien-pasien dari Sumeneb yang di Surabaya bisa juga di rumah singgah ini. Dan ada beberapa sudah pasien dari Sumeneb juga sudah kami bantu. Nah ini makanya harapannya ini yang selalu kami siarkan ke beberapa Pemkab. Ini kan menyangkut warga ya. Ini terutama kalau kita bicara di sini kan berarti warga Sumeneb yang dan ini mereka ternyata kan juga banyak nih yang harus dirujuk ke Surabaya. Nah itu monggo kami istilahnya mengajak nih untuk berkolaborasi. Jadi kalau kami menyadari sih Mbak, jadi terkadang Pemkab itu tidak melakukan karena tidak tahu. Nah itu tugas kami untuk mensiarkan. Jadi monggo kalau mau ada yang istilahnya itu mau punya niat untuk membantu warganya dalam hal penyediaan rumah singgah mungkin, kami siap support. Nah, seperti yang dilakukan Pemkab Gondowoso itu juga begitu. Jadi kami yang operasionalkan. Jadi mereka yang menyewakan rumah. Jadi tidak perlu repot ya. Betul. Untuk menjalankan operasional. Nggak perlu bayarin orang kayak gitu kan, malah bingung lagi ya. Maksudnya harus training lagi lah. Kalau kami kan sudah siap ya istilahnya seperti itu. Seperti itu sih. Ini kan kami memudahkan lah. Yang penting buat kami itu kebermanfaatannya seperti itu. Oke. Katanya juga sudah jalan-jalan ke RSUD Mo Anwar ya? Ya, alhamdulillah. Ketemu Dokter Eli. Iya, alhamdulillah langsung ketemu Bu Dirut.
Seperti apa yang kemudian dihasilkan dari pertemuan itu, Bu Ayu dan Pak Bambang? Apresiasinya luar biasa. Beliau sangat sebetulnya beliau ini berjiwa sosial tinggi sekali, Mbak. Ya, banyak informasi yang sudah kami dapatkan tentang beliau. Banyak sekali pasien-pasien RSUD Sumeneb yang dibantu beliau. Dan alhamdulillah kemarin kami berkesempatan untuk bertemu beliau. Ternyata juga banyak warga Sumeneb yang dirujuk ke Surabaya. Ya, baik ke Rumah Sakit Sutomo maupun ke RSAL. Karena ada 2 tipe rujukan di Surabaya. Dan gayung bersambut beliau menitipkan warganya tentunya kepada ruang pasien, kalau ada pasien-pasien yang dirujuk ke Surabaya, titip dengan ini juga kalau misalnya kami juga menitipkan permintaan bantuan, permintaan tolong kepada beliau terkait dengan pasien-pasien kepulauan, ya, karena memang sudah ada rumah singgah di Sumeneb untuk warga kepulauan. Itu juga kami menitipkan pesan kepada Ibu untuk warga kepulauan juga minta tolong dibantu di support itu ya, untuk di daratan gitu. Oke, iya. Iya, berarti bisa dikatakan sudah ada poin positifnya ya dari perjalananku Sumeneb ini. Langsung balik ke Surabayanya bagaimana ini? Masih mampir ke Pamekasan, Sampang, Bangkalan? Agendanya gimana? Terus terang kami ini kalau kita bicara Madura ya, terus terang kami yang sering itu sampai Pamekasan aja, Mbak. Bangkalan, padahal Sampang, tinggal sejam tuh. Sampai Sumeneb. Jadi 1-2 kali aja yang ke Sumeneb. Jadi nanti hari ini kami besok mau pulang, terus mampir ke Pamekasan, menemui teman-teman relawan yang di sana, terus menemui juga silaturahmi kepada pasien-pasien yang deket sama jalan raya lah. Nah itu kayak gitu, itu yang sering kami lakukan kalau kita keluar kota gitu, pasti mampir-mampir. Dan sebenarnya bukan kami yang pengen mampir, tapi mereka itu mesti lihat status Bu Ayu gitu, mampir dong Bu Ayu gitu. Semua sudah berteriak-teriak dihampiri. Apalagi itu satu kenikmatan yang kami rasakan. Jadi banyak saudara di mana-mana. Nah itu. Berarti Ibu ini ya nggak perlu bingung Bu, bisa singgah ke mana aja. Kemana-mana aman. Kemana-mana aman. Banyak saudara. Bahkan sampai ke NTT loh. Alhamdulillah. Baik, ya mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar maupun pemirsa Bu Ayu dan Pak Bambang, terutama mungkin beberapa hal yang perlu ditekankan terkait dengan masalah bisa dikatakan perjuangan pasien dan keluarganya. Silakan Bu Ayu. Iya. Sebetulnya ini komunitas dengan base apapun ya, programnya tidak hanya kesehatan, pendidikan, semua sama. Ini bukan kerja dari komunitas semata. Ini pentahelix, Mbak. Pentahelix itu kerjasama antara pemerintah, korporat ya, akademisi tentunya, peran dari masyarakat tentunya juga, dan publik, termasuk RRI ini media itu untuk mensupport. Ayo kita bersama-sama untuk mensupport dan mengatasi segala apa yang terjadi di lapangan. Tidak hanya masalah-masalah kesehatan yang terjadi, tetapi juga banyak sekali yang kita temukan seperti masalah pendidikan, masalah anak yatim yang belum terurai, kasus-kasus administrasi yang tidak terselesaikan juga. Ada banyak hal yang itu kita bisa selesaikan bersama. Kita tidak perlu memegang bendera satu persatu siapa kita, tetapi ayo kita sama-sama tumbuh bersama untuk menghidupkan orang lain itu tadi. Kalau dalam konsep kami berbagi untuk sehat, mendampingi dengan cinta. Wah, berbagi untuk sehat, mendampingi dengan cinta. Silakan, jadi Pak satu lagi yang belum disebut perusahaan nih. Nah, ini kan harusnya kalau perusahaan kan pasti ada CSR ya. Nah, ini kami juga kembali lagi di ngomong siar kebaikan, karena yang ini belum tersiarkan dengan baik itu memang masalah kesehatan, Mbak. Jadi akhirnya ya kita nggak menyalahkan sih, karena mereka tidak tahu saja. Jadi kebanyakan program-program CSR itu kan yang mereka lakukan kan charity, terus pemberdayaan oke lah masih sudah jalan karena pemberdayaan ekonomi yang banyak. Tapi sebenarnya kan ada juga ini yang masalah kesehatan. Nah, itu
kami juga mengajak nih semua stakeholder yang merupakan istilahnya yang pengen nih berkecimpung membantu punya program di bidang kesehatan, kami siap untuk diajak sinergi dan kolaborasi seperti itu. Ini karena kan satu lagi itu kan memang pekerjaan bersama ya, jadi itu karena mereka yang mereka punya itu masalahnya itu tadi kembali lagi banyak, tidak hanya kalau kita bicara orang sakit itu jadi semuanya kena gitu, ekonomi, pendidikan, nah itu malah kompleks lah ibaratnya seperti itu. Seperti itu sih. Ya, terima kasih banyak Pak Bambang dan Bu Ayu sudah berkenan mampir ke RRI Sumeneb juga di perjalanan kali ini. Semoga sukses untuk semua yang sudah diprogramkan begitu dan mendapatkan keberkahan juga, dan yang sudah direncanakan di Sumeneb terutama bisa berjalan dengan lancar dan aman, disambut dengan baik juga untuk semua pihak ya yang sudah mendengarkan kami di perbincangan Ngobras edisi malam ini. Sekali lagi terima kasih. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Karena selepas ini langsung perjalanan ya. Dan untuk Anda pendengar maupun pemirsa, kami sampaikan juga terima kasih banyak sudah mengikuti Ngobras edisi bersama komunitas Ruang Pasien. Dan saya Ais, saatnya pamit undur diri dari Ruang Dengar dan YouTube Anda. Pastikan Anda terus dalam rangkaian Sumeneb malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.